kaleng-kaleng. Ya. Gua kurang masuk ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamka Siregar dalam acara Bukan Cuap Kaleng-Kaleng. Ini saya lagi bersama sahabat saya, seorang aktor, juga vokalis. Lu dulu penyanyi kan sempat ya? Penyamun juga. Penyanyi musiman maksudnya. Penyanyi musiman. Ini Bang Mucle, woi, ini kawan saya ini. Saya lagi kedatangan sahabat. Kebetulan kita lagi di puncak ya. Puncak kemelaratan. Puncak kemelaratan. Sorry Kak, gua Sambil makan gua loh. datang pas gua jam makan ya, jadi ya. Iya ya. Mohon maaf ya. Padahal kan jam 3, Cre. Iya, gua biasa. Makanya jam 3 ya. Biasa telat maksudnya. Wah, spektakuler. Oke. Tapi ini saya senang banget nih. Kebetulan Bang Mucle ada di tempat ini ya, nggak ada kain lap ya. Oh, Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Celana lu kan udah kayak lap. Iya. Kita sambil merokok aja, sambil merokok. Oh, iya. Ini acara ini boleh. Ini cara apa sih sebenarnya? Bukan cuap kaleng-kaleng. Oh, iya. Gitu ya kan. Rokok gua kemana? Oh, ini ada dia. Jadi gini, Cile. Kita udah lama nggak ketemu ya. Berapa lama ya, Bro? Sebetulnya kita sering ketemu, Di mana? cuman kita lupa. Oh, itu ya. Itulah kalau udah umur nih. Gampang lupa ya kan. Ya, Waduh, tapi ini gua senang banget. Gua ngerokok nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Gua makan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi orang di gang ini nanti ada yang tersinggung nggak? Nah, Aman ya? ya sambil makan, Hmm. sambil ngobrol, apa kira-kira yang enak diobrolin? Karena Enggak, jadi gue pikir gini, Cile. Ini kan kita punya persatuan ini. satuan apa? Persatuan Paski. Itu semua anggotanya berapa kira-kira, Cile? Kalau anggota ya Ada nggak 1000? kalau 1000 sih kayaknya enggak ya. Enggak, artinya kan Paski itu kan memang bukan hanya pelawak, ada komedian, ada Seniman pokoknya- komedi yang ya seniman yang berbau komedi. Heeh. Entah itu musik berbau humor, Hmm. kemudian sampai dia itu badut pun Masuk komedi. Masuk komedi karena dia ada unsur Bergabung di Paski itu ya. bergabung juga. Kemudian- Penulis skenario komedi atau Iya, lawak? penulis skenario, penulis naskah Iya, komedi itu masuk juga dalam jajaran di Paski ini, Iya. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Berarti kalau gue pikir kalau gitu bisa 1000 lebih dong. Karena kan semuanya belum terdata, masih dalam on proses. Heeh. Seperti Paski DKI sendiri baru mendata anggotanya beberapa waktu lalu, Iya, iya, kan. iya. Karena sebelumnya juga masih tercecer nih. Heeh. Bahkan butuh verifikasi dulu apakah ini benar-benar seniman komedi Iya. atau memang yang baru berkiprah. Kita tetap tampung atau Iya. memang tidak punya kegiatan Iya. selain yang kegiatan di luar ini tapi ngaku-ngaku sebagai seniman komedi. Kita kan nggak tahu juga Iya. ya, tapi intinya adalah kita terbuka lah. Artinya menurut Bang Mucle ada nggak 1000 personil atau semua gitu Kalau anggota? anggota kan gini, Paski kalau bicara DKI aja nggak ada, tapi kan ada pengda-pengda di seluruh Indonesia ini. Iya, Kalau iya. digabungkan Heeh. mungkin bisa Wah, keren, ini keren sampai banget. 1000 lebih bahkan. 1000 lebih ya. Hmm. Wah, keren. Jadi umpamanya gini, Bang Mucle. Sorry tulang ya. Iya. Ya ini nih tulang ini. Oh itu. Iya. Ini tulang ya, saudara-saudara. Iya. Dia pikir gua manggil dia. Padahal gua makan tulang. Iya. Ya menu ekonomis Kak. Iya. Di saat pandemi. Iya. Jadi ini gua makan yang gua makan. Tulang-tulangnya aja. Sebetulnya ini ayam, ya Bro ya. Iya. Itu ayam ya? Ayam ini bagian tangannya yang udah dibelah. Ini bagian kakinya. Yang penting lu makan pakai apa? Ayam. Ya. Iya, keren. Gaya. Kemudian lu lihat tumisannya. Ah. Di sini juga sederhana dan ekonomis tapi menyehatkan. Menyehatkan. Penuh serat ini. Ini toge ya? Bukan. Apa? Oyons. Biar kerenan dikit oyons. Oyons. Padahal oyong ya, Bro. Oyong ya. Dan ini ada kalau lu pernah makan talas ya? Talas ya? Talas. Oh, tahu lah talas yang dari singkong. Aduh, talas ya talas. Oh, talas, singkong. Singkong. Ini ada Ah. pohon talas. Nah, ini Ah. bagian bukan talasnya, tapi lompongnya. Lompong. Atas talasnya itu yang
jadi tunas. Nah, ini dia nih. Oh, ini dipotong-potong. dimasak. Woi, keren kreatif. Artinya memang Bukan kreatif, memang nggak ada makanan. tapi keren. Ya Ya, Allah. alhamdulillah masih Berkah, ketemu. berkah. Artinya memang banyak orang yang kena coba di zaman Covid ini. Nah, bicara soal Ah, pandemi, bicara soal orang sulit secara ekonomi, Iya, ini iya. masih ada kaitannya dengan Paski tadi kan. iya, iya, iya. Kalau melihat dari teman-teman sebanyak itu, Iya, iya, iya. apa sih yang mereka lakukan? Iya, iya, aduh, iya, iya. Artinya job-job pun sudah tidak ada. Iya kan, MC tidak ada, lawak-lawak nggak ada. Karena Semua sepi. kegiatan ngeri, kan ngeri. semua dibatasi. Iya, iya, iya. Saya sambil merokok nih. Saya sambil makan. Ini kopi keren banget. Kopi apa sih ini? Ini kopi tubruk. Kopi di. Gue paling suka memang kalau beli kopi itu langsung ke pasar, Ah, kemudian biji kopinya kita pilih, iya, iya, iya. dan gue paling suka kopi Lampung, Robusta. Oh, robusta ya. Tapi kopi dari kampung saya pun enak. Kopi Mandailing tahu pernah? Oh, coba? Mandailing tahu. Iya. Tapi agak keras ya. Bukan. Enggak, agak keras. Gue pernah gigit tuh, belum digiling, keras banget. Iya, jangan dulu. Artinya dia digiling dulu. Oh, oke. Tapi dia kalau bisa jangan pakai gula, bro. Pahit. Itu baru berasa kita minum kopi. Tapi kalau kita kasih gula banyak, itu kayak minum kolak. Makanya ada istilah, lu ngopi atau makan kolak? Makan kolak. Makanya sebetulnya apa ya? Kalau kita minum kopi harusnya sebetulnya pahit. Sebetulnya ya, harus Ini kopi yang lo pahit. rasain pahit apa manis? Ini kalau ini spektakuler. Nah, kenapa? Ah, Gue pakai gulanya bukan gula biasa, bukan gula biasa ya. tapi ini gula aren. Gula aren. Jadi memang gula yang asli gula aren ya. Iya, iya, iya. Dia manisnya tuh beda, agak sedikit ada asemnya Mm-mm. dan bisa menyesuaikan dengan tekstur rasa kopinya. Iya, iya. Beda kan? Enak banget. Gua kemarin ngopi kopinya yang bikin Binyo kawan kita. Tahu. Binyo bikin itu semua pakai rempah-rempah. Uh, Wah, diminum sampai sekarang berasa berasa enaknya. gua dimaki-maki sama dia karena gua bawa tempatnya pulang. Binyo. Oh, Ustadz Binyo lah ya. Jadi ini kita bicara tentang para sahabat lah ya, para sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Amin, insyaallah. Jadi menurut kamu Paski ini ada nggak 1.500 orang Kalau semua keseluruhan insyaallah ada. se-Indonesia? Se-Indonesia insyaallah ada. Woi, Insyaallah ada. ini keren. Tapi jadi begini, Cile, maksud gue. Umpamanya kalau kita kompak lah semua ini. Ini kan sekarang ada program Instagram, ya kan? Ada program FB, Facebook, ada program YouTube. Kalau semua kita kompak bersatu, semua nge-like, mungkin lu baru lempar program satu, bisa aja langsung monetes. Harusnya gitu. Harusnya gitu ya? Tapi nggak gitu ya. Ya berjalan nggak begitu. Nah, kalau umpamanya kompak begitu, menurut Muclay gimana? Keren nggak? Ya itu keren. Keren banget ya. Artinya kan ini kan persatuan Paski Indonesia. Harusnya kita kan bersatu betul nih. Dang, nge-like semua. Gila, keren. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Artinya mau dia senior, mau dia junior, mau dia baru, semua kompak. Kita nih pelawak ini harus kompak loh. Karena untuk mencari pelawak artinya tidak tiap tahun lahir loh. Artinya kan tidak ada kampusnya. Atau kalau vokalis kan ada sekolah musik, ada sekolah atau aktor, ada sekolah acting. Tapi lawak nggak ada kan? Ada nggak sih sekolah pelawak? Sekolah pelawak belum ada sejauh. Belum ada. Makanya kan tidak mungkin lahir setiap tahun. Nah, Artinya memang untuk menjadi pelawak ini kan harus smart, ya kan biasanya, cerdas ya, spektakuler, pola pikirnya keren, wawasannya bagus. Karena menurut gua seorang pelawak itu adalah intelektual yang bagus dan cerdas. ya, Setuju ya? setuju. Kalau dia nggak cerdas Gue bagaimana dia? sambil ngerokok loh ini. Gue sambil makan. Iya. Dari mana dia bisa menciptakan kelucuan-kelucuan kalau dia nggak cerdas? Iya. Karena kecerdasan itu kan tidak tidak bisa dimiliki oleh seorang Iya. dengan belajar aja, Yes. tapi setuju. melalui intuisi. Iya. Intuisi itu bagaimana kepekaan dia dalam mencerna sebuah materi. Iya. Gua buka minuman lo nih. Itu minuman gua. Ini minuman biar gua Apa? buka, biar bukan orangnya asik. Dan Kita tos dulu. nah, Sebentar ya. dan Ini menurut maaf bro, ini jalan nggak ininya nih? Oh jalan gua. Takutnya nggak jalan kan? Tos. Biar kelihatan kita kompak kan. oke.
Nah, lanjut gimana? Kita lanjutin. Jadi Ya. kalau misalkan kecerdasan intelektual Ya. atau intellectual question itu IQ ya, Hmm. ya. Intelijensia seseorang itu memang bisa dilatih sebetulnya. Ya, Tapi ya, ya. berbeda dengan komedi, menurut gua ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh setiap orang Iya, iya, dalam iya. nalar, dalam membuat dan mengolah intuisinya Iya, untuk iya. menciptakan sesuatu menjadi lucu. Iya, iya. Itu nggak semua orang bisa. Gila ya. Itu bakat ya. Bisa bakat itu pun bisa dipupukkan, bakat itu bisa dibina. Iya, iya. Nah, lawak pun kalau seandainya dia hanya puas di situ-situ aja, dia nggak akan berkembang. Oke. Tetap bakat itu harus diasah. Diasah, dipelajarin. Iya, betul. Jadi Allah sudah menciptakan Iya. bakat bagi setiap manusia, Mm-mm. maka hinalah manusia yang tidak mampu mengolah bakat. Oh, luar biasa. Artinya gini, Allah itu sudah memberikan kekayaan di Iya. dalam hati kita. Betul. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik, mengeluarkannya dengan baik. Betul. Semua pelajaran sudah ada di hati kita. Betul. Tinggal kita mau nggak berjuang untuk mempelajari apa wah ini cerdas banget. Gila, keren. Ya karena kan begini, kadang kita Tapi ente cerdas udah lama apa baru-baru ini? baru ketemu lu nih, baru cerdas gua. Iya, iya. Gua juga Keren, bingung. keren. Iya, iya. Kok tiba-tiba? Tiba-tiba. Oh iya, iya. Konkret banget ya. Gila, ini keren. Ya artinya apa ya? Orang itu kadang merasa dirinya itu rendah Iya, karena merasa tidak punya apa-apa. iya. Kesalahan terbesar manusia adalah dia tidak mau menggali potensi dirinya, bahwa sebetulnya di dalam dirinya itu banyak apa-apa. Oh, artinya yang bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan. Iya. Kalau kadang-kadang dia kan umpamanya dia jadi penyanyi, suaranya bagus padahal, tapi dia nggak berani. Dia berani atau dia tidak berani bertanding atau seperti apa? Ya, begini, Iya. saya pernah belajar dari senior saya, Mm-mm. Pak Miing. Nah. Itu Oh, pernah Miing Bagito. Wah, Miing itu Bagito. pelawak favorit saya itu. Dia pernah mengajarkan ke gue ya tentang seseorang itu ada beberapa faktor yang bisa menentukan bahwa dia itu akan maju atau tidak. Iya, Yang pertama adalah faktor laki, iya. kemudian faktor mental, Ah. mentalitas, kemudian ada kesempatan, Heeh. dan yang ketiga keempat Ya. kalau nggak salah itu orang itu mau belajar. Iya, iya, iya. Jadi 4 hal ini Harus dipadu. harus dipadukan. Kalau dia merasa punya bakat, berarti dia sudah punya modal. Hmm. Tapi dia belum luck ya. Ya. Belum ketemu jalannya. Artinya dasarnya sudah ada, basic. basically dia sudah punya. Basically sudah punya. Yes, yes. Tapi- Saya ngerokok loh. Saya makan. Iya, iya. Jadi itu yang menentukan bahwa seseorang itu bisa dikatakan maju atau tidak itu berdasarkan dirinya sendiri. Oke. Tidak bisa bergantung sama orang lain. Artinya kita harus memacu diri kita. Oh iya, orang lain itu menjadi mediator bagi dia untuk jalan menuju kesuksesan. Artinya Nggak mungkin orang berdiri sendiri dong. oke. Nah, Paling tidak seorang komedian itu harus diobservasi lah ya. Artinya melihat, mendengar ya. ya, Yes, iya, iya. Dia Itu berdasar- kata Bang Meing ya. ya. Meing Bagito. Ming Bagito banyak memberikan pelajaran kepada saya soal bagaimana. Tapi Bang Ming itu bukan hanya untuk Muclay aja dia memberi. Semua orang dikasih Semua. pelajaran. Betul. Karena beliau itu orang baik. Betul. Selalu memberikan pelajaran-pelajaran kepada juniornya. Ada satu pelajaran yang diberikan oleh Bang Ming kepada saya Iya. pada saat saya mau melawak. Waktu Iya. itu saya banyak diajak sama dia untuk melawak. Heeh. Kan artinya itu apa? Oh ini tunggu sebentar. Ini tinggal kita giniin aja nih. Nah, tuh spektakuler. Artinya ketika kita diajak oleh senior yang ilmunya itu lebih tinggi, Yes. kita harus mampu mengimbangi sama dia. Iya, iya. Bagaimana cara dia melawak? Ada satu pesan yang memang dia berikan kepada saya, Heeh. jangan melempar peluru yang tidak tajam. Oi. Nah, ini kalau dalam istilah militer ini bisa salah nih. Betul, betul. Jangan melempar Peluru yang peluru tidak tajam. yang tidak tajam. Berarti tumpul. Nah, kalau peluru karet kan nggak terlalu membahayakan. Iya. Tapi kalau dalam istilah militer, peluru tajam itu harus butuh Yang yang untuk- tajam untuk zelup. Nah, untuk benar-benar digunakan. Ah. Tapi untuk komedi tidak boleh melempar peluru yang tidak tajam. Harus tajam. Supaya menyentuh. Begitu keluar, Yes. bes lucu. Oi, spektakuler. Jadi keren banget ya. Artinya apapun yang kita sampaikan ke penonton itu harus nyampe Harus. secara konkret.
konkret. Itu kan kalau sedikit. Hmm. Kalau banyak konkret lah, ya kan? Artinya memang artinya dalam dunia lawak itu juga tidak boleh setengah-setengah ilmunya, harus tetap kita konsentrasi belajar. Saya bukan orang yang merasa lebih lucu dari yang lain. Iya, iya, iya. Tapi dalam komedi itu menurut saya ada beberapa etika yang harus dijalankan. Iya. Nah, Attitude, etika. Attitude itu mental. Mental. Etika itu bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi, sebuah komedi. komedi. Komedi itu kan sebetulnya dia serius, sesuatu yang serius. Iya. Kadang orang menganggap komedi itu sebuah main-main, sesuatu yang main-main. Tapi komedi itu sebetulnya serius. Iya. Bagaimana menyampaikan sebuah materi yang secara logika bisa ditangkap, tapi ketika di balik logikanya orang bisa menangkap juga. Spektakuler Ini ini. komedi, bro. Keren banget. Iya, iya, iya. Artinya komedi itu juga serius ya. Serius, itu satu. Menyampaikannya secara komedi, Komedi. tetapi sebetulnya itu adalah sebuah informasi. Yang memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dan harus masuk logika. Logika, yes. Misalnya saya bilang, saya hari ini makan ayam. Ah, Loh, contoh. ini makan ayam. Ah. Ini ayam. Tapi maaf, ini cuma kaki dan tangannya saja. Oh, Tapi iya. komedinya tetap dapat. Iya. Logikanya tetap ada. Oke. Etikanya juga tidak menyalahi. Iya. Karena saya tidak menyinggung siapa-siapa kan. Iya. Kecuali keluarga ayam ada yang tersinggung. Oh ya, artinya dalam sebuah komedi lawak atau lucu-lucuan lah, boleh kita melucu, memberi bahan tetapi tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kalau perlu seperti itu. Oh, iya, Karena luar dasarnya biasa, iya, komedi itu kan menjadi mulia karena pelaku komedinya sendiri, komediannya sendiri. Oh, Maka komedi itu tidak menjadi sesuatu yang mulia ketika kita menyampaikannya salah. iya, iya, iya. Contoh, sesuatu yang bisa dikomedikan apa aja sih? Ah, Semua bisa, tapi semuanya tidak harus dikomedikan. dikomedikan. Ya. Contoh hal-hal yang berbau agama, Ah, hal-hal yang bersifat sakral, iya, iya, iya. hal-hal yang bersifat personalitas. Oke. Itu menjadi Tidak semua ya, harus ada batasan. Harus belajarlah dari orang menyeberang. Iya, iya. Contohnya kok bisa belajar ke orang nyebrang? Hati-hati. Oh, hati-hati, iya. Nyebrang, iya. Kalau nggak hati-hati, jebret, iya kan? Jadi Celek, gua sambil ini apa Celek? ini Sambil kita makan ya. ini kue pisang kalau nggak salah. Ini Hah? ada semacam adonan yang dibuat dicampur tape, dia itu adonannya. Lalu di dalamnya itu bisa pisang, bisa unti. Ini sebenarnya mystery box. Apa isinya? Tape. Ah, jadi luarnya tape, isinya tape. Iya, Pak. Berarti nggak ada isinya dong. Enggak, ini murni tape. Oh, oke. Kalau yang ini beda-beda. Enggak, ini sama. Nggak tahu juga, ini kan misteri. Gue juga nggak tahu siapa yang buat. Tapi enak banget. Ya, ini makanan tradisional. Bungkusnya ini dari Daun pisang. Ya, jangan pakai daun pintu terlalu keras. Iya. Enak ya? Enak banget. Woi, timpalannya kopi robusta. Agak pahit dia, Kopi jadi Lampung. kopinya cocok sama ini. Betul. Karena tape kan, dari bukan sini ya. Enggak apa-apa. Artinya kan kopi ini udah pahit ya. Hmm. Kena manis agak pas lah gitu. Nah itu. Nah kalau kopi pahit itu memang saya seringan juga kopi nggak pakai gula, Kak. Iya. Nggak pakai gula. Ngopi itu yang paling enak sebetulnya kopi pahit. Nggak usah pakai apa-apa. Kopi aja dengan takaran yang pas. Terus kita ngunyah kurma. Oke. Jadi ngopi sedikit, ngunyah kurma untuk menetralisir Pahitnya. Itu asik. Lebih asik lagi. Itu asik. Satu, kurma itu kan makanan sehat. Makanan Kurma itu Nabi sehat. kan. Ya. Mengandung banyak manfaat lah ya. Kalau manfaatnya ingredient yang kita sebutin kita nggak tahu, kita bukan ahlinya. Tapi Iya. kurma itu punya manfaat besar lah. Sehat lah. Betul. Artinya orang berpuasa aja diwajibkan ya. Wajib nggak sih Nggak. kita makan kurma? Nggak wajib. Nggak wajib ya. Nggak wajib. Kasihan banget yang nggak bisa beli kurma. Oh iya. Harga kurma udah mulai mahal juga. Nah, artinya dia ada manis yang bisa membuat pembakaran dalam tubuh kita, mengandung karbohidrat, Karbohidrat ya. ada mengandung vitamin dan lain-lain lah. Oke. Itu pakai kurma enak juga ngopi. Ngopi pakai kurma. Gue sambil makan ya. Gua sambil merokok aja. Hmm. Nah, kalau ini bahan dasarnya apa nih, Celek? Coba sambil gua makan lagi ya. Biar kelihatan kita kompak. Ini bukan cuap kaleng-kaleng, ini ngebahas apa aja, termasuk makanan yang disediain dibahas ya. Biasanya gitu emang ya. Enggak, emang gua pengen makan aja.
Kalian sambil review. Ini apa ini? Ini donat. Donat ya? Tapi agak kencang ya? Donat ini kan bahan dasar adonannya bisa dari terigu, Mm-mm. bisa juga dari kentang. Mm. Nah, donat kentang itu biasanya lebih lembut. Kalau ini kayaknya dari terigu ya. Agak enak, tapi enak. Gue lebih suka agak keras daripada lembek banget. Ya, karena takarannya pas dalam membuat adonannya pas dia. Tapi di dalam masih banyak ya, bisa dibawa pulang kali ya? Ada lah. Emang lu tiap tamu lu giniin ya, Kak? Enggak. Baru. Dari tadi Spektakuler. ngomongin bungkusan aja. Iya, iya. Ini mantap, ini mantap. Ya, kembali ke soal komedi tadi. Iya, iya, iya. Lu berapa tahun berkomedi? Gue tanya. Gua agak lumayan lama ya. Mama ya? Artinya kan gini, gue punya program dulu, judulnya pun komedi, komedi tengah malam. Tahu gua. Hampir 5 tahun gue jalankan. Itu banyak gitu. penggemar itu. Banyak, ditayang malam banget, karena dia agak sensitif tuh film. Bukan sensitif, agak sur kan? Agak sur ya. Artinya komedi itu gue anggap sangat berat, karena memang komedi itu kan harus natural, tidak bisa yang dibuat-buat. Betul. Itu setuju. Jadi pada zaman dulu itu komedi itu, karena gua juga pernah di Bajai Bajuri kan, Bajai Baru Bajuri sama Mat Solar dulu setahun lebih, berapa 52 episode atau berapa episode gitu. Itu semua pakai skenario dan dia tidak ada improvisasi tuh bro, karena joke-nya, komedinya ada di dalam, sehingga dia harus scripted textbook gitu. Itu yang jago yang buat skenario. Iya, jadi gernya itu memang sudah terkonsep. Jadi nggak boleh di situ tiba-tiba apa ya? Itu harus disiplin itu ya. Disiplin banget. Titik komanya semua tertata dengan baik. Siapa sih yang nggak tahu Bajai Bajuri? Tahu? Ya kan? Nah, gua lap kacamata. Gua Artinya memang, gigitin tulang. iya ya. Ini tulang Ini kaki. gara-gara tulang. Gue dipanggil orang sekarang tulang aja. Tulang togu, tulang togu. Salah satu program lah ya. Iya iya iya. Satu program yang membuat lo terkenal gara-gara lo sebagai tulang togu ya. Iya, ya, Program dipanggil. apa? Sinetron apa? Apa itu? Kang Bubur ya? Oh, tukang bubur naik maji. Apa? Tukang bubur Naik beca. naik program lama. Hmm. Tetapi memang pada masanya ya, Tapi itu Tukang. spektakuler itu. spektakuler. Jadi sehingga kembali ke komedi tadi, semua terkonsep gitu. Dong. Jadi tidak melucu itu kayak tadi menyinggung orang apa, walaupun itu sah aja. Tetapi kalau lebih indahnya itu memang terkonsep dengan baik. Kalau bisa hindarilah. Hindari, artinya banyak, kita harus menjaga rasa, perasaan orang kalau kita hina. Orang ketawa, tetapi ada yang terhina, enak nggak? Nah, itu. Lu kok jadi marah-marah? Enggak, gua nggak ngejelasin sama lo, Oh, karena gue pikir lu marah-marah. enggak. Gua sambil merokok. Gua Ini- lagi habis. Ya, lo nambah lah. Udah. Jadi memang kalau bisa kita melawak itu pun harus smart ya. Artinya lawakan itu kita konsep, ya kan? Artinya harus kita rajin menulis, mencari. Ya. Iya dong, jangan bahan itu terus yang dipakai gitu loh bro. Ada nggak sih pelawak begitu? Gak usah disebut lah ya, tapi ada kali ya. Banyak. Banyak ya. Artinya memang pelawak komedian itu harus banyak belajar, menurut setiap hari harus belajar, Termasuk menonton. gue orang yang malas nulis. Malas nulis ya, iya kan? Gue juga agak malas tuh menulis. Jadi beberapa kali bahan gue pakai di sini, pakai apalagi di zaman YouTube ini loh. Dan itu Semua kan disorot nih. Jadi kalau lo bawa umpamanya acara ini bahannya lo sama, lo main umpamanya di Tangerang, Nah itu lagi. itu lagi lo main di Semarang atau lo main di Jogja gitu kan. Sehingga memang kita harus belajar. Ini sih kita bukan mengkritik ya, hanya memberitahu. Atau lu main di lain tempat, Ya. bahannya sama, penontonnya Dia lagi. bahannya sama ya kan, yang beda cuma kotanya, penontonnya dia juga. Iya. Itu penonton bayaran. Enggak lo yang bawa. Iya. Ada yang kayak gitu kan, bawa penonton. Tapi lu enggak ya? Tapi ada bro, penonton bayaran tuh ada. Oh, ada. Ada. Itu Artinya apa sih
Tujuannya apa sih? Artinya supaya mungkin lebih pemainnya lebih semangat. Oh, oke. Ya kan? Karena Itu- Bang, karena industri, Bro. betul. Ya. Nggak enak juga kalau lawak nggak ada yang ketawa. Iya, makanya kalau kita ngelawak nggak ada penonton, mood kita kan agak Nah, lu hilang. pernah nggak ngelawak ada penonton tapi penontonnya nggak ketawa? Pernah, pasti pernah ngalamin. Gua malah dulu pernah melawak di salah satu bar ya, nggak usah sebut nama. bar? Di bar gua pernah melawak. Jadi begitu gua kasih joke andalan gua, ternyata mereka nggak nyampe juga, Bro. Ternyata di sana harus jorok-jorokan, harus timpa-timpaan, baru mereka gel. Jadi tergantung apa ya? Tempat menurut gua. Betul. Menurut lu gimana? Menurut gua Iya. ya harus menyesuaikan dengan konsep tempatnya. Ya tempat kayak begitu lu kasih bahan yang orang suruh mikir ya ogah lah. Iya. Orang itu kan udah nggak mau mikir, udah capek. Iya. Malah kita terjatuh dari panggung, mereka ketawa senang banget kayaknya. Dan disawer sama mereka. Karena kita udah benjol kan. Udah terpleset gitu sehingga mereka itu betul-betul menikmati. Dianggap mereka itu sebuah tonton mungkin karena mereka juga kena Ya itu mereka kan, nggak mau drain-nya kan. Ya nggak mau berat kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, mereka nggak mau terlalu berat Nah, berpikir. sekarang kalau penonton lawak yang memang kondisi dalam tanda kutip normal ya, Iya. pernah nggak lu ngelawak terus nggak lucu? Oh, pernah. Gua Atau menurut lu lucu tapi menurut mereka dia nggak ketawa? Pernah? pernah pasti. Karena apa? Kadang-kadang yang kita sampaikan mereka tidak nyampe. Kan disiplin ilmu orang berbeda-beda. Kita kasih joke, mereka nggak nyampe. Malah dia bilang ini garing banget nih. Itu pasti. Menurut saya semua pelawak pasti mengalami itu. Iya. Iya dong. Setuju gua. Iya, karena apa? Gua kan artinya secara jam terbang, saya ini kan termasuk pelawak juga sudah menjalani dengan teman-teman pelawak yang sudah senior. Saya dulu pernah satu panggung sama almarhum Jojon. Oh iya. Sudah pernah juga dengan Deri Empat Sekawang, Wah, luar dengan Bang Jarwo Kuat, dengan Mas Komeng. Saya sudah pernah satu frame, artinya sudah pernah ngelawak barang, sudah pernah di sitkom barang. Dan banyak belajar ya. Banyak, dari saya mereka ya. selalu belajar kepada mereka. Saya berpatokan apalagi kepada mereka. Dan saya kan salah satu penggemarnya Bagito. Wah. Saya anggap gini ya, saya anggap pelawak ini cerdas banget. Itu saya melihatnya Bagito. Karena tahun berapa mereka sudah main di sana gitu ya. Iya. Ya, Zaman jaya-jayanya Bagito, ya, Bagito itu termasuk grup pelawak favorit saya dan panduan apa sih ibaratnya ya idola saya lah. Iya. Belajar banyak dari mereka. Iya. Saat mereka masih melawak di radio saya udah ikutin. Jadi ada cerita di mana dulu saya kan sekolah di pesantren. Pesantren itu kan tidak boleh dengerin radio, nggak boleh nonton TV. Iya. Tapi ada salah satu pengurus ibaratnya yang punya beberapa sitaan radio. Itu saya ambil karena saya juga pengurus juga waktu itu. Jadi bisa dengerin radio diam-diam. Iya. Karena saya pengurus. Iya. Udah tingkatannya udah kelas berapa SMA lah gitu, udah Iya. jadi pengurus organisasi. Nah, itu saya sudah suka dengan programnya opor ayamnya Bagito. Opor Wah, ayam. itu luar biasa. Jadi ada Gua sering nonton tuh yang di TVRI kan. bukan, ini masih radio. Oh, di radio. Radio itu zamannya di AM, Heeh. AM sampai FM. Saya ikutin itu yang namanya opor ayam. Opor ayam. Opor ayam tuh programnya dari radio zaman SK masih di AM Iya. sampai di FM. Bang Miing, terus Miing, Unang sama Didin. Bang Miing, Unang, Didin. Iya. Dulu ada satu lagi Yanto Stokoniu. Oh, Yanto. Oh, sempat bergabung. Kan memang Bagito itu berempat. Berempat ya. Kemudian Yanto keluar, nggak ngerti lah. Itu kalau sejarah aslinya mungkin Bang Miing lah yang bisa menjelaskan. Iya. Saya cuman membaca sekilas aja. Tapi yang saya temuin di periode Bagito itu bertiga, Miing, Didin dan Unang. Iya. Dan alhamdulillah saya banyak belajar. Dan itulah the power of listening atau the power Iya. of kita itu mengamati, the power of mengamati, Iya. the power of suka. Iya. Itu bisa membawa kita kepada satu kenyataan bahwa kita akan ketemu dia. Wes. Pernah nggak lo mengalami bahwa
masa kecil lu suka dengan ngintip, maka besarnya lu akan menjadi kameramen. Oh, kalau dia sering ngintip waktu kecil, Hmm, besarnya jadi kameramen. Kalau dia umpamanya kecil suka tembak-tembakan, Dia mungkin jadi tentara. oh kalau suka kecil dia ngencingin orang. Itu jorok tuh orang. Iya juga. Jorok bang, berarti judulnya kencing sembarangan. Ya kalau kencing nggak boleh sembarangan. Iya, nggak boleh. Wah. Harus ada tempat. Makanya ditulis kalau di kota tuh WC umum. Nah. Untuk umum gitu ya. Iya. Nggak boleh mengencingin orang Iya. sembarangan. Enggak. Bahaya itu. Nggak kayak Itu. teman kita tuh. Main kencing aja di pohon, ya kan, Iya. numpang. Iya. Jinnya marah. Ah. Numpang mulu, sekali-sekali bayar dong. Iya. Keren. Itu ya. Iya. Oh, dulu Stockon itu ikut begitu. Iya, dulu memang grupnya Bagito tuh kalau nggak salah ada Yanto Stokon ya. Itu silahkan dikonfirmasi lagi ya, takut salah. Iya. Tapi Bagito ini dalam menyuguhkan program-program dan lawakannya itu memang sangat Tertata ya. sangat merakyat, tapi memberikan nilai-nilai. Oke, ada pesan-pesan Pesan-pesan. moral di dalamnya. Iya, mereka kan settingannya itu pos ronda yang Didin itu selalu jadi hansip, Ah. Unang itu selalu kadang-kadang jadi preman, Iya. Miing itu menjadi orang kampung tapi Tua gitu ya. intelektualnya tinggi. Oke. Kadang-kadang berperan jadi Ina, Miing itu jadi Ina kan. Iya. Unang, Ah, dia ngomong kayak gitu ya. Itu Iya. suka banget gue Iya. itu. Jadi Tapi gini loh, menurut gua Bagito itu, Miing itu bukan hanya seorang komedian atau pelawak. Saya menganggap dia aktor sebetulnya. ya, Karena apa? Karena dia bisa memainkan beberapa karakter. Seorang aktor yang baik itu kan bisa memainkan karakter dan dia itu continuity. Artinya tidak ini berubah dikit, ini berubah. Dia tetap natural, seret sampai kalau umpamanya dia menokohkan orang tua, dia Kibiran. iya, Wah. dia pas banget itu. Menurut gua dia seorang aktor Ya, yang baik. ya pesona Miing dalam perspektif kita ya Iya. memang sangat punya nilai lah ya. Nilai Buat keren. saya terutama Nah, yang langsung bersentuhan, bermain langsung, akhirnya itu tadi ketika Iya. di awal saya nggak kenal dia, nggak kenal siapa-siapa tentang Bagito, saya hanya pendengar yang baik, saya hanya penikmat Bagito. iya. Ada 2 radio waktu itu, Radio Prambors sama Radio SK. Iya. Radio SK itu saya dengar Bagito dengan opor ayamnya. Iya. Opor ayam habis, saya ganti channel ke Prambors, saya dengar catatan si Boy. Catatan si Boy Catatan si Boy itu dari Radio Prambors. yang dimainkan Alexandra dulu ya. Itu Ongki Alexander itu pemain filmnya, pemeran filmnya. Tapi pengisi suaranya adalah Edi Pribadi. Woi, keren. Pada zaman radio, Radio. sudah ada Prambors, catatan si Boy. catatan si Boy. Ah. Dan tahu kenapa? Ah. Akhirnya gue berteman dengan Edi Pribadi sampai sekarang. Wah, Hai. luar biasa ini. Hai Om Epri. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin ya. insyaallah. Edi Pribadi itu juga sekarang dia bekerja di salah satu televisi swasta terkenal lah, Iya. terkemuka. Dan saat itu memang karakter suaranya itu membawa kita kepada sesuatu yang magic gitu. Iya. Padahal kita dengar suaranya aja, tapi dia bisa memerankan banyak hal yang Yes. cerita tentang anak muda, kaya, tapi rajin ibadah. Hmm. Itu keren. Iya ya. Saat itu radio belum ada film. Belum ada film. Setelah radio booming baru diangkat ke film. Iya, iya. Muncullah Ongki Alexander dan konon katanya pengisi suaranya itu masih Edi Pribadi, belum Ongki, Oke. belum suara aslinya Ongki. Pada zaman film itu waktu Film. film ya. Film bukan film. Oh iya film. Film. Iya. Oh gitu ya. Itu Iya. tahun berapa sih kira-kira itu? Ya tahu itu kalau nggak salah tahun 80 90 ya. Tapi Catatan sih. warkop Bang Ming itu pernah ikut warkop juga kan dulu? Kalau itu saya kurang paham. Kurang tapi paham ya. Kayaknya enggak. Warkop ya warkop. Warkop itu Prambors asalnya. Warkop itu ada Dono Kasino Indro itu di Prambors. Oh, Tapi sempat di Radio SK juga. sama-sama di radio SK dulu ya. Iya, sempat di Radio SK. Ah. Ini juga harus dikonfirmasi.
Jadi memang pergerakan komedi itu mempengaruhi kita sejak lama. Sejak lama. Saya sejak sekolah itu sudah menyatu dengan komedi. Oke, weh, Nah, inilah. pantas ente lucu. yang nggak pantas tuh untuk dinilai apakah benar-benar lucu. Iya. Tapi grup lawak dulu nih, gua pengen tahu juga nih. Dulu apa aja sih grup lawak di era tahun 80 sekian atau 70 dari sejak tahun berapa? Kalau tahun 70-an, 70, 80 ya, 70 80 itu banyak. Ada Jayakarta Group, Jayakarta Group. ada Pelita Group. Pelita Group personelnya siapa ya? Optam. Pelita Group itu ada, waduh saya lupa. Yang Lupa saya ya? ingat Ujang. Oh ya, grupnya aja ingat ya. Ya, Pelita Group, Pelita Group. Yes. Ya, terus ada Tomtam Group. Tom. Tomtam Group. Oh iya Tomtam Tom itu Group. Haji Komar. Oh, Itu Tomtam. bukan Group. Empat Sekawan. Iya, Empat Sekawan kan setelah itu. Oke. Gabung sama dari ini kalau nggak salah ya. Iya. Jadi memang dulu ada apa lagi? Banyak tuh grup-grup lawak itu. Dulu ya. Jayakarta. Oh dulu, iya dulu lawak itu bergrup. Ada Sri Bagio Mulat, CS, ya. Bagio CS kan? Bagio CS, Ya, Bagio CS itu ada Darto, Darto Diran, Helm. Edi Sud, Darto, Diran, Sol Saleh, Ah. Bagio. Oke, kompelit ya. Ya, komplit. Ya kalau dua orang komplit, kalau semuanya kompelit. Iya, kompelit kasih gua ngomong sama dia. Oh jadi artinya memang dunia lawak ini memang dari dulu rame. Rame dan Ah. kalau dulu kan belum ada media sosial, Iya. media juga masih sedikit. Yes. TV itu masih terhitung lah, hanya TVRI yang Iya. menayangkan. Kalau sudah tampil di TV itu berarti kan semua mata tertuju kepada satu itu. Oke. Nah sekarang perbandingannya dengan saat ini yang media semakin banyak. Kopi lo mana? Ini, Coba biar kelihatan di. guys lihat. Woi, sebelah. Ini gelasnya pun keren gelasnya. banget. Gelas kalau ke rumah gua pasti gelasnya kayak gini. Iya keren. Ini kopinya apa? Sama, Robusta juga. robusta. Keren. Spektakuler banget. Oke. Gitu. Nah, konteksnya dengan sekarang, Iya. media sudah semakin besar. Bahkan ada media sosial yang orang bisa membuat program sendiri, bisa membuat konten sendiri, Iya. memproduseri sendiri, mengedit sendiri. Ya, Artinya lebih canggih lah di zaman sekarang. Nah, udah bicara tentang kuantitas para pelawak yang begitu besar, Iya. bagaimana pelawak ini bisa saling mendukung satu sama lain? Alhamdulillah, saya setuju itu. Ya. Artinya di Paski ini kan ada umpamanya sampai 1000 sekian pelawak. Artinya komedian junior senior lah kalau kita gabungkan seluruh Indonesia. Ya. Kalau kita kompak, kita bikin program semua nge-like, kita langsung monetes loh nih. Ya, Percaya nggak? percaya. Iya. Artinya kita memang harus kompak lah. Ini harus kita bangun nih Ya. biar kompak selalu kita ini semua. Ya kan? Yang nggak bikin sekarang nggak kompak apa kira-kira? Artinya mungkin apa ya? Gue belum paham ini. Artinya mungkin mau apa ya? Gue belum paham banget. Tapi mudah-mudahan hatinya terbuka lah. Artinya supaya kita bisa lebih sehati semua, lebih mendukung kawan-kawan kita yang junior maupun senior, semua saling backup, saling membantu mengangkat. Karena kan lawak ini dunia udah profesi kita sampai kapanpun. Ya artinya gini, dalam bidang apapun kalau kita bekerja sama dengan baik maka hasilnya pun baik. Baik. Niatkan semuanya hanya untuk ibadah. Iya. Jadi jangan hanya niat untuk diri sendiri gitu Iya. kan. Atau hanya sekedar gak enak sama teman. Ah. Ya, kalau kita niatkan itu niatnya sedekah subscribe misalnya. Iya. Kita Like. jadikan 1000 sedekah subscribe bagi pelawak. Wah, itu jadi program. Wah, nice. Keren. Bagus, artinya kita membantu sahabat kita. Membantu sahabat. Artinya kita nggak usah lah kita apa ya takut disaingin atau apa. Oh, subscribe dulu lebih banyak gitu. Tapi kalau kita saling melakukan ibadah, ini kayaknya keren. Ya kan yang terjadi sekarang memang Ya. eranya udah era kompetisi ya. Kalau mau nggak mau lah terlepas dari apapun semuanya menjadi kompetisi. Siapa yang membuat konten Baik. konsisten, Ah. ya dia akan terus-terusan Iya. mendapatkan subscriber dan lain-lain gitu. Tapi yang kira-kira tanggung, males, tar bikin, tar enggak,
ini juga harus dilihat dulu kenapa kan Ada semuanya apa? kan harus Iya, artinya mungkin bisa aja gini, Celek. Mungkin karena tidak ada bantuan backupan dari teman-teman. Gitu loh. Bisa Sehingga dia aduh malas di gue gitu. ya itu makanya Nyerah, butuhnya gitu. berteman tuh seperti itu. Iya, makanya saya berpikir gini aja, Celek. Kalau kita betul-betul berteman, bersahabat, jangan hanya di apa ya, di mulut saja, tapi di hati. Oke. Berteman di hati, sehingga kita harus membantu kawan kita. Setuju. Kalau kita kompak saja pelawak paski seluruh Indonesia, insya Allah ini keren banget Ya, menurut gua. satu pelawak di backup oleh 1000 pelawak yang lain. Ai, luar Subscribe biasa. semua pelawak untuk mensupport pelawak yang lain. Iya, mudah-mudahan nanti teman-teman kita begitu, Cilek. Ya, tuh. amin. Kita permintaan kita aja. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya Amin. kan. Ya ini unek-unek Hamka ya, Hamka datang ke saya tiba-tiba bicara soal ini pelawak ini banyak sekali tapi kok subscribernya sedikit. Iya. Padahal kalau pelawak bersatu itu kan akan menghasilkan energi yang besar. Iya, betul. Untuk satu orang disodakohi subscribe oleh teman-teman yang lain ini kan semuanya bisa monetize. Ini Betul. keren. Ini Saya niat berpikir Hamka. ke situ berapa hari yang lalu. Ini kita kan kompak ini, pelawak banyak. Sekarang semua udah di Jogja pun sudah ada. Channel loh, gua aja masih 182 subscriber. Dikit amat lo. Masih dikit makanya. Mama, lo di bawah gua 90 90 apa? subscribe. Oh, lo di atas gue. Oh. Iya. Enggak lah, lu udah banyak. Oh, gua hampir 700. Iya. Ya. Oh, iya. 700. Mudah-mudahan nanti nambah lagi. Amin. Nah, ini menarik. Artinya gini, Cile, ini kita kan berbagi ya para teman-teman kita yang junior itu kan harus kita backup. Karena kan awalnya juga kita dulu bukan siapa-siapa lah ya. Betul. Artinya kesempatan itu diberikan orang lain berbuat baik kepada kita. Ya. Kenapa kita tidak berbuat baik kepada orang lain? Kan itu aja masalahnya. Masalahnya kecil aja sih. Ya, ini terlepas dari persoalan konten Iya. YouTube atau media sosial yang lain. Iya. Ada yang lebih penting sebetulnya dari itu. Iya. Jangan hanya mengandalkan sosial media Hmm. untuk kita saling kerjasama. Betul. Di persoalan lain juga kita harus saling mendukung. Harus ya. kompak gitu ya. Harus kompak Iya, dalam iya. membantu teman-teman yang lain Iya, yang iya. saat ini sedang kesusahan. Iya. Mungkin itu juga menjadi momentum untuk berbagi lah, itu Amin, juga amin, itu, amin, itu amin. bagus juga. Jadi sebaiknya kita memang banyak berpikir soal apa yang harus kita lakukan iya. untuk kebaikan kita Iya. daripada kita memikirkan diri sendiri untuk keberhasilan kita. Iya. Nah, di sini kan muncul nih ego masing-masing. Iya, Dan iya, tetap tidak bisa dihilangkan dari nuansa kompetisi itu tetap. Iya, tetap Kalau dalam ya. istilah Islaminya fastabiqul khairat. Iya. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul itu berlomba-lomba Untuk untuk melakukan khairat kebaikan. Subhanallah. Ente dulu kuliah di alumni IAIN. Iya, oh pantas. Sekarang UIN, Universitas Islam Negeri sekarang. Sekarang di situ ya. Udah selesai. Oh, dari Ambil tahun 97 gua Ambil selesai. jurusan apa? Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Perdata Pidana Islam. Oh, luar biasa. Nah, Hukum, Bang, hukum. hukum ya. Nah, sekarang kita mau bilang biar kompak. Santai aja kita nih. Oke. Enak tuh. Nanti nambah lagi, ya kan? Kita ngerokok lagi aja. Hari ini nggak kemana-mana kan? Kebetulan enggak. Nggak kemana-mana ya. Next time gua ada acara nih, Cilek. Kita mainkan ya. Gua mau buka ini apa kafe. Hati-hati ketahuan. Iya, orang modal linggis doang. Ya pelan-pelan jangan ada. Jam malam lah kita mainkan ya kan. Iya, modal linggis sama obeng tang Ini lah. bahan lama. Nyolong ujung-ujungnya. Tapi nggak apa-apa, masih enak. Masih yang penting kreatif. Yang penting mukanya pas gitu. Iya. Antara linggis sama muka harus pas. Gitu ya kan. Luar biasa. Gimana mau buka kafe? Iya, Di mana? di Bintaro rencananya. Kemarin saya udah mau buka tapi orangnya ngeliat, makanya gua hindari kan. Nyolong. Iya kan? Nyolong lagi. Jadi guys, Hamka ini mau buka kafe beneran di Bintaro, di kawasan Insyaallah. Bintaro. Bintaro itu Sektor 9 lah mungkin. wih, sektor 9 itu Iya. daerah kafe loh. Iya, di ujung tapi karena itu punya masih ada hubungan keluarga, dia ngasih gua tempat nggak begitu panjang sih. Sorry, sektor 9 itu hampir semuanya udah gua susuri itu kafe-kafe itu. Dan itu keren-keren. Iya, berkala mudah-mudahan nanti mereknya Ham Cafe.
Hamko hamilo curalo. Ya kan? Iya, iya. Nah, jadi nanti insya Allah ya, nanti kita resmikan bareng-bareng lah dengan teman-teman Oh, pelawak siap, gitu. siap. Artinya itu juga bisa menjadi warung inspiratif lah ya buat kawan-kawan. Ya. Ya kan, artinya pelawak-pelawak muda bolehlah di situ kumpul-kumpul. Wah, ini bagus nih Hamka mensupport Amin, amin. para pelawak yang lain. Iya, yang muda-muda Ya, baru salah muncul. satunya adalah memberikan wadah, Iya, memberikan chance, kesempatan kepada teman-teman iya. untuk maju. Caranya dengan ya menyediakan tempat Iya, iya. atau membuat sebuah Tem- forum Iya, iya. yang bisa mengembangkan Bakat mereka. teman-teman. Artinya nanti akan gue siapkan stay di situ, Stage. ya stage di situ. Kalau stay diam. Diam, stage di situ supaya mereka lawak per grup 3. Gue udah kangen loh ngeliat orang ngelawak bertiga berempat gitu. Jarang ya sekarang. Ya? Jarang gitu. Ada lebih ya. Hah? 8 orang gitu. Yang ada Itu demo. itu Iya kan? demo. Ini ngelawak 3-4 orang. Artinya kan kalau umpamanya gini, kadang-kadang gue lihat teman-teman gue ngelawak nih berdua, bertiga. Selalu gue bilang ajak gue dong ngelawak gitu. Kurang satu tuh. Kurang satu, dia bilang ntar lu honornya nggak cukup. Soal Iya, honor- artinya, soal honor juga menentukan. mempengaruhi juga. Gue Kenapa bilang kemudian akhirnya orang banyak ngelawak sendiri-sendiri mungkin karena honor. karena ya? honornya juga, mungkin panitianya juga buat lo sendiri. Tapi gue pernah diajak sendiri. Artinya gue bukan tidak punya kemampuan untuk stand up, lawak perorangan. Iya. Tetapi gue lebih enjoy berlawak dengan teman gue. Karena gue berpikir gini, kalau gue berlawak bergrup 3-4 orang, di situ gue bisa berbagi rezeki yang diberikan. Wah, luar biasa. Itu Itu, pemikiran yang Iya, harus didahulukan daripada nyari lucu ya. nyari lucunya. Nyari berkah lah ya. Iya. Sebelum nyari lucu, Nah. nyari berkah tuh. Nah, jadi gue berlawak berempat. Bagus tuh, Sampai bagus. sekarang nggak diajak lagi. Iya kan, panitianya rugi kan. Iya, benar Nah, juga sih. iya. Panitia ngitung-ngitung banyak Iya, amat banyak nih amat orang. nih 4 Ini orang. lawak ke orkestra. Nah, itu dia. Gua ngerokok lagi. Iya. Gua nih perokok berat, Bro. Oh, berat ininya, Ya, berat menanganinya. berat bayarnya. Tapi mudah-mudahan next time gua mau stop dulu nih merokok nih karena dada gua udah mulai agak sesak. Iyalah. Ya kan? Nanti pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Ini biasa gua pernah gua ngerokok 1 hari 3 bungkus. Banyak ya? 3 bungkus, bayangin aja. Sehingga rumah gua itu, gua kan ada ruangan, salah satu ruangan gua itu gua merokok itu. Kadang-kadang 2 hari asapnya nggak hilang gitu. Baunya. Di inilah dibatasi. Makanya lah. sekarang gua udah batasin 1 hari itu paling gua nggak pernah lagi perbungkus, paling gua 18 batang, 22 batang udah. Sebatang isinya berapa, Kak? 16, 12. Hmm? 12. Itu 2 bungkus lebih juga. Iya, oh iya. Oh iya ya, jangan hitung per batang ya. Iya, kalau Hitung per bungkus. Serbungkus dong, per Lu batang ya. lu cerdas amat sih. Semenjak ketemu lu aja. Ya Allah, penting lo sehat ya bro ya, Amin, berkah ya. insya Gue Allah, senang insya banget. Allah. Namanya kita bersahabat, berkawan nih, saling mengunjungi silaturahim, Ya. berkawan-kawan. Dulu rumah gue tuh sering didatangin teman-teman. Sekarang sepi, Kenapa? karena mungkin lagi pandemi ya. Biasanya ngobrol di rumah gue tuh jam 12 malam gitu. Karena sekarang mungkin udah mulai apa ya, cari ekonomi juga. Iya. Karena kan agak sulit kita ekonomi sekarang ini. Mau ngapain nggak bisa bro. Dulu gua nggak acara-acara apa gitu, lo kan tahu gua ada kegiatan-kegiatan, sekarang semua dikurangin karena tidak boleh ada keramaian, sehingga itu kan mempengaruhi rezeki kita. Betul, betul. Termasuk jatah makan dikurangin ya. Kayak tadi yang harusnya ayam itu ada pahanya, ada dadanya, Nah, tinggal tangan sama kaki. udah itu aja dulu, moncongnya itu ayam. Ya intinya adalah Iya, bagaimana kita mensyukuri dari apa yang kita Nikmat. punya, Iya. menikmati dengan rasa syukur itu lebih baik daripada mencari yang tidak pasti, ya kan? Iya, Ya, sekarang masa-masa seperti ini orang ya saat pandemi ini mencari solusi masing-masing untuk Iya, iya, bertahan ya. bertahan hidup. Bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Iya, Yang iya. penting adalah kita harus menjaga hati kita, Tetap. menjaga pikiran kita. Betul, betul, betul. Tetap kita enjoy aja. Enjoy. Artinya kita memang bukan kita aja kan yang sulit, orang lain pun sulit kan. Sehingga kita harus enjoy biar kita sehat, bro. Karena rumusnya Hmm. di antara orang yang sulit ada yang lebih sulit. Orang yang susah ada yang lebih susah.
Iya. Orang yang menderita ada yang lebih menderita. Cobalah melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Iya. Tapi tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu ya. Iya, dari situ kan tumbuhlah keikhlasan untuk bisa menikmati hidup. Termasuk dalam komedi itu harus ikhlas. Harus Kita ikhlas, ya. ikhlas dalam melakukan pekerjaan kita, tidak terpaksa. Iya. Tidak diburu-buru ya, tidak ada sesuatu yang dikejar, itu akan menyakitkan nantinya. Iya. Jadi berjalanlah seperti Air. ya Dan mengalir lah. biarkan dia mengalir kemana-mana. Betul. Yang penting kita fokus dengan apa yang kita lakukan, bukan apa yang menjadi tujuan kita. Iya. Karena kalau sesuatu yang kita kejar nanti kalau tidak kesampaian kita stres. Stres. Oh yes. Kok stres? Oh iya ya, stres ya. Mm-mm. Nggak perlu stres. Nah, kenapa kalau stres berarti stresnya lebih banyak gitu? Ya, harusnya kan begitu. Artinya kita mengalir aja bro ya. Ya. Nikmatin aja kehidupan ini. Iya, Tapi sambil kita berdoa kepada Allah supaya Itu cepat sudah ini pasti. COVID ini hilang ya. Sudah pasti. Iya, Insya iya. Allah apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kebaikan. Amin. Mencari ridha Allah, Amin. mencari mencari apa yang Allah suka dari kita. Iya. Lakukan yang terbaik untuk manusia lain, Iya. maka hidup kita akan bermanfaat. Dan kita harus berbaik sangka. Itu sudah pasti. Berpikir positif untuk menghindari pikiran yang negatif. Woi, itu spektakuler ya. Bahasa itu jarang saya temuin loh. Ya kan baru gue ngomong. Kita jangan terlalu suuzon. Suzon, apa itu? Suzon itu berburuk sangka. Berburuk sangka kepada orang lain. Biarkan mengalir apa Nah, adanya. ini termasuk bagaimana kita melihat teman-teman kita. Kita ngopi sambil ngopi di ces. Dari tadi ini ngopi mulu. Biar kita kelihatan akrab. Oke. Jadi menurut lu ada nggak di antara kita yang maksudnya merasa sirik dengan kemajuan teman lain, merasa nyinyir dengan kemajuan teman lain? Ada aja, karena kan hidup ini kan black or white, Wah, hitam putih. Ada baik, ada buruk. Yang baik itu kita doakan supaya jauh lebih baik. Yang buruk itu kita doakan supaya menjadi baik. nah, Kan gitu kira-kira. Artinya kalau umpamanya teman-teman kita hatinya dia masih berpikir apa kayak yang tadi saya bilang, berpikir negatif, mudah-mudahan dia lama-lama jadi positif. Karena kan hidup ini harus ada negatif positifnya supaya dia baterai ya? seperti baterai gitu. Artinya kawan-kawan kita yang seniman ini, komedi pelawak apa ini yang kita tergabung di Paski ini, mudah-mudahan semua diberi kesehatan, Amin. diberi keberkahan, ya kan? Kita doain aja, dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, semua disehatkan semua keluarga. Wah, luar biasa. Jadi konten ini banyak sekali mengandung doa-doa untuk Amin, amin, teman-teman amin, yang amin. menyaksikan ataupun yang tidak menyaksikan ya. Iya, Karena iya. doa itu tanpa disaksikan pun akan sampai kepada orang. Amin ya rabbal alamin, ya berkah. Jadi apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kebaikan. Iya. Mengkritik itu bukan berarti benci, Iya. tapi justru dia peduli. Peduli, iya. Bagaimana kita bisa mensupport satu sama lain Iya. kepada teman-teman, Amin, melakukan amin. yang terbaik untuk teman-teman. Yes. Ini juga harus kita lakukan terus-menerus. Iya. Jadi solusinya apa kalau misalkan untuk mencapai 1000 subscriber masing-masing pelawak? Kita harus bersatu. Teman-teman Paski itu Caranya kan, gimana? artinya Bisa nggak lo kasih masukan? artinya saran saya sih gimana ya? Mudah-mudahan teman-teman pelawak ini menonton ini semua, artinya terbuka hatinya, kita semua kompak bersatu untuk mendukung sahabat kita siapapun itu yang baru muncul maupun yang sudah sangat terkenal. Karena untuk menyampaikan sebuah informasi kebaikan kita nggak perlu takut lah. Tapi menurut saya ini harus dilanjutkan dengan sebuah gerakan kan. Gerakan. Nggak bisa dengan menonton Ah. lalu sadar. Iya. Harus dibuat gerakan secara menyeluruh from A to Z. Jadi From A dari, to Z, iya. dari A sampai Z itu harus disatukan, lalu kita membuat sebuah komitmen bersama. Nah, baru dari situ bisa tercipta. Berarti gua harus ketemu ketua Paski umum dong, Jarwo Bisa, buat itu Bang Jarwo. bisa. Hah? Silahkan dikomunikasikan. Saya juga nanti akan komunikasikan. Atau gue sampaikan dulu ke Bang Miing, biar Bang Miing nyampaikan ke Ya itu terserah lah. Terserah Caranya ya. bagaimana, yang Ya. penting menurut Hamka itu yang mana yang jalan terbaik. bisa tersampaikan. Jadi unek-unek yang Sebetulnya bukan unek-unek.
Apa tuh? Artinya ini hanya keresahan aja. Iya, iya. Bagaimana artinya kalau umpamanya kan masih banyak pelawak ataupun komedian artinya yang tidak diperhitungkan supaya mereka juga kita anggaplah keluarga besar kita semua ini kita bersatu. Karena kan judulnya kita kan Paski itu Persatuan Komedi Seniman komedi. Seniman Indonesia. Seniman komedi. Persatuan itu kan menyatu. Baru dibilang persatuan. Ya, kalimat apa kata persatuan Iya. itu memang harus Iya. didefinisikan Oh. secara baik ya. Oh gitu ya. Ah, Didefinisikan secara Iya, baik secara dan baik. Persatuan itu yang dimaksud apa yang ingin dipersatukan kan gitu. Iya, iya. Kemudian persatuan yang seperti apa yang diinginkan. Ah, Jadi udah masuk kepada kajian definitif ya. Iya, iya, iya. Dari kata persatuan. Iya. Sebelumnya saya belum pernah ngebahas soal ini. Hmm. Tapi ini memang harus dibahas. Iya, iya. Apa yang mau dipersatukan? Persatuan yang seperti apa yang diinginkan? Hmm. Lalu apa output daripada persatuan itu? Iya, iya, iya. Ini akan menjadi sebuah pembahasan dan satu langkah lagi untuk menuju kepada satu gerakan. Iya, iya, iya. Bukan hanya teori. Kalau Iya. begini setelah ini orang nonton kemudian orang lupa nggak jadi apa-apa. Iya, berarti harus kita Camkan itu. oh iya, iya. Jangan emosi dong. Iya kan? Malah Iya. gua yang jadi emosi. Iya, iya, iya. Artinya harus dibuat sebuah gerakan yang betul ya. Artinya kita memang nanti kumpul kita bicarakan secara konkret lah, transparan. Konkret. Oh, udah berubah. Konkret. Kerit. Aduh. Kong, Konkret. krit, Konkret. 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 Spektakuler. Spektakuler Luar lidahnya. biasa. Sahabatku Mucle, saya tuh selalu ini salah satu orang yang saya kagumi karena beliau ini apa ya, seorang vokalis yang rendah hati, seorang komedian yang baik hati dan peduli orangnya. Amin. Makanya kalau saya ketemu beliau ini saya teman-teman sangat banyak yang lebih peduli sama saya loh. alhamdulillah berkah karena hubungan baik. Ya, insya Allah. Saya tetap mengagumi Bang Mucle ini yang selalu menjadi inspirasi buat saya. Kadang-kadang saya ingat pesan-pesan beliau, saya sering jalan. Saya kan nggak banyak muncul di TV. Iya, dari bukan. Kalau kita ketemu ngobrol Oh, apa iya. selalu saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya berpikir seorang Bang Mucle ini adalah orang yang spektakuler, yang punya disiplin ilmu yang smart, cerdas, dan apa ya boleh dikatakan orang baik lah Bang Mucle Amin, ini. insya Allah. Sehingga apa yang kedua suka berbagi ilmu. Ya, Itu aja. ilmu itu harus dibagi, Iya. tidak boleh disimpan. Namanya kitmul ilmi nanti kalau disimpan itu. Oke. Ya, kalau orang yang membagi ilmu itu memang ilmu itu harus diamalkan. Harus Al diamalkan. ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu Ah. dalam pepatah Arab Iya. mengatakan seperti itu. Al ilmu bila amalin, kalau ilmu tidak diamalkan, kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Masya Allah. Jadi ilmu itu harus kita bagi. Dibagi lah. Luar biasa. Karena ilmu yang dibagi itu jauh lebih bermanfaat daripada ilmu yang disimpan. Iya, iya, iya. Ketika ilmu kebaikan yang kita berikan kepada manusia yang lain, kawan-kawan kita yang lain, ketika itu diamalkan dan diajarkan lagi, maka dia akan menjadi amal jariah yang terus-menerus, pahalanya akan mengalir. Amin, amin, amin. Nah, itu Sampai kapanpun akan mengalir. sampai kapan? Kalau itu kebaikan ya, Iya. berniat untuk kebaikan Nah, dan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka Iya. itu akan terus berkembang. berkembang dan menjadi pahala buat Betul. kita. Kata siapa sedekah itu hanya uang? Iya, Sedekah itu ilmu, sedekah itu pemikiran, Iya. sedekah itu support, iya. sedekah itu doa, sedekah itu pemberian yang tidak terlihat. Heeh. Itu semuanya pemberian. Subhanallah. Itu semuanya sedekah. Amin, amin, amin. Tabassumuka liwajhi ahika sedekah. Tersenyum kepada sahabatmu atau saudaramu ada itu udah sedekah. Masya Allah. Iya ya, tersenyum, hanya tersenyum. Senyum. Tapi kalau kita tersenyum dari pagi sampai malam, Nah, itu harus diperiksa. oh, Kayaknya ada masalah. Iya, ada masalah ya. Luar biasa. Bang Mucle, terima kasih banyak. Sama-sama Hamka Sudah. sudah mampir ya, udah mau menikmati kopi tubruk ala Mucle. Wah, ini berkah Kemudian banget. kue-kue kampung. Enak-enak yang dan ini- enak banget. Ini donat yang ditaburi gula halus dan ini Ini. kue Oh, kue tape. Tape, enak banget. Kopinya pun apa ya, keren. Melted ya. Dan airnya pun terasa air putih gitu. Memang air putih itu. Oh, iya. Air Oh, air mineral. putih ya. Iya. Oh, Itu diambil dari gunung langsung itu.
Woi, Gunung Sindur. Dong Sindur mah belerang dong. Oke. Oh, terima kasih Bang Mucile, semoga Sama-sama, Bang Mucile Hamka. sehat selalu, Amin, berkah. insyaallah. Doain, dua Saya- kali dua. iya, Saling mendoakan. Saling mendoakan untuk teman-teman atau pemirsa, penonton, netizen dimanapun berada. Kita doakan Bang Mucile ini biar selalu sehat, Amin, insyaallah. selalu berkah. Jangan lupa pakai masker Iya. ya. Ini saya pakai masker saya taruh di bawah. Hamka juga, ini maskernya ditaruh di bawah. Ini jenggot. Oh, kira masker. Jenggot. Gue sekarang udah mulai jenggotan. Iya. Nah, Pak Mucile, penonton kita pun kita doakan Amin, insyaallah. biar mereka punya rezeki yang banyak, Amin. biar semuanya sehat, Amin. ya kan, biar berkah lah semua penonton kita Amin, ini. semuanya. Pokoknya kita doakan mereka biar sehat-sehat aja. Semua yang mensubscribe ataupun yang menonton ataupun mendengar informasi Iya. ini semuanya kita doakan untuk kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami pamit. Ya, Terima kasih. ya kucing juga mau pamit ke kucing. Mau pamit. Ada kucing. Nah, kucing juga udah senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng.